Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mempelajari tentang matematika, khususnya mengenai pecahan desimal. Namun sebelum itu kami minta tolong dibantu untuk pengembangan channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Pada pembelajaran kali ini tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada angka 135,624. Dari sebelah kiri koma, tanda koma adalah bagian bilangan bulat, dan sebelah kanan tanda koma itu menunjukkan bilangan pecahannya. Dan di sini tanda koma sebagai pemisah tanda desimalnya ya, jadi sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Oke, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai nilai tempat ya, yaitu angka 135, mana nilai terkecil adalah satuan. Di sini 5 menunjukkan satuan, kemudian angka 3 menunjukkan puluhan, dan angka 1 menunjukkan ratusan. Nah, kalau kita amati dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu merupakan kelipatan 10 ya. Nah, seperti ini menunjukkan kelipatan 10. Demikian juga kalau ratusan ke puluhan dan puluhan ke satuan, tentunya tinggal dibagi 10 aja. Jadi nilai terkecil, nilai tempat terkecil adalah waktu satuan. Nah, setelah kita mempelajari tentang desimal ini, tentunya masih ada nilai yang lebih kecil lagi ya dari satuan. Nah, tinggal kita urutkan saja dari ratusan ke puluhan, itu kelipatan 10, kelipatan 10 juga. Nah, setelah satuan apa nih? Ini tentunya kalau kita lihat dari formasi ini, formasi seperti ini, tentunya setelah satuan adalah pada angka 624 ini contohnya ya. Setelah ini angka 6 berarti menunjukkan per 10, angka 2 menunjukkan per 100, angka 4 adalah per 1000. Jadi kelipatan 10 sama ya. Kita ulang lagi bahwa setelah satuan berarti di bawah itu adalah per 10, per 100, dan per 1000. Dan sini angka 6 menunjukkan per 10, angka 2 adalah per 100, dan angka 4 adalah per 1000. Nah, demikian penjelasannya ya untuk tentang pecahan desimal. Nah, lantas apa hubungannya pecahan biasa dengan pecahan desimal? Nah, kita lihat ke pembelajaran berikutnya tentang cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Itu contoh yang A nih, 0,4. Nah, jawabannya berapa kira-kira? Di sini adalah angka 4 menunjukkan per 10, sehingga jawabannya adalah per 10 ya, per 10. Dan untuk pembilangnya tinggal kita ambilkan dari belakang koma ini ya, menunjukkan satuan. Karena di depan ini angka 0, sehingga sini tidak juga 0 ya, kosong aja. Jadi untuk pecahan desimal 0,4
kalau dirubah menjadi pecahan biasa itu adalah 4/10. Next ke yang contoh yang B adalah 1,25. Di sini angka 1 adalah menunjukkan satuan, angka 2 adalah per 10, dan angka 5 adalah per 100, dan sudah pasti jawabannya adalah per 100. Nah, untuk pembilangnya tinggal kita ambilkan aja semua angka ini, kita pindahkan ya. Nah, jadi untuk desimal 1,25 kalau dirubah menjadi pecahan biasa adalah 125/100. Oke, ada contoh lagi 3,742. Nah, di sini paling belakang ada 3 angka belakang koma ya, jadi udah baca per 1000 dan jawabannya adalah per 1000, sehingga jawabannya adalah untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan semua angka ini. Jadi pecahan desimal 3,742 dijadikan pecahan biasa sama dengan 3.742/1000. Nah, ini tuh cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, mudah sekali ya caranya. Nah, sekarang kita balik, bagaimana kalau kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini kita ada beberapa contoh. Untuk yang pertama ada 6/10 sama dengan berapa? Di sini udah per 10 nih ya, dan sudah pasti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis formanya dulu adalah titik-titik dan koma titik-titik. Nah, untuk pembilangnya tinggal kita masukkan aja nih dari belakang nih, karena di depannya 0 kosong. Nah, depan koma tinggal kita tuliskan 0. Next, contoh yang kedua 27/10. Nah, masih per 10, formatnya di belakang koma, berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis formatnya titik-titik, koma, titik-titik. Untuk penyebutnya tinggal kita masukkan dari yang paling belakang nih ya. Kita pindahkan semua. Nah, ini mudah ya. Jadi untuk pecahan 27/10 kalau dipindahkan pecahan desimal menjadi 2,7. Contoh berikutnya ada 328/100. Nah, ini per 100, maka di belakang koma ada 2 angka, sudah pasti ya. Kita tulis format dulu, titik-titik, koma, titik-titik, dan titik-titik. Tinggal angkanya untuk pembilangnya kita pindahkan satu persatu dari yang paling belakang. Nah, jadi untuk pecahan 328/100 dijadikan desimal adalah 3,28. Nah, ini kan untuk pecahan per 10 ya, kelipatan 10 ya, 10, 10, 100 ini cara merubahnya seperti demikian. Nah, bagaimanakah kalau bukan per kelipatan 10? Nah, ini ada kita cara merubah pecahan desimal kalau pembilangnya penyebutnya bukan kelipatan 10, sebagai berikut contohnya 4/5. Nah, di sini kita coba angka penyebutnya kita jadikan 10. 5 kali 2 menjadi per 10 nih ya. Demikian juga dengan pembilangnya 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Dan sudah kita pelajari untuk per 10 seperti ini, maka desimalnya adalah 0,8, sehingga 4/5 dijadikan pecahan desimal adalah 0,8. Nah, makin mudah ya. Terus untuk contoh yang berikutnya ada 16/25. Nah, 20/25 ini kita penyebutnya kita coba rubah ke 100 dengan cara dikalikan dengan 4 ya, maka
hasilnya adalah per 100. Demikian juga untuk pembilangnya, kita kalikan dengan 4 jadi 64. Untuk format seperti ini desimalnya seperti yang sudah kita pelajari tadi, 64 per 1 adalah 0,64. Jadi 16 per 25 itu akan sama dengan 0,64. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana jika penyebutnya tidak bisa diubah ke pecahan yang kelipatan 10? Nah, gimana caranya? Maka kita kerjakan dengan cara porokabit seperti ini. Contohnya 3/8. Kita kerjakan dengan porokabit ya. 3/8. 3/8 tidak bisa dibagi, maka kita tambahkan angka 0 di belakangnya, dan otomatis langsung di hasilnya juga kita tambahkan dengan 0, nah 3/8 hasilnya 3. 3/8 adalah 24. Kita kurangkan jadi 6 ditambahkan 0 lagi, bagi 8 adalah hasilnya 7. 7/8 adalah 56. Kita kurangkan lagi, hasilnya 4. 4/8 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi, 4/8 hasilnya 5. 5/8 adalah 40, dan kita kurangkan adalah hasilnya 0. Jadi untuk pecahan 3/8 hasilnya adalah, tinggal kita pindahkan aja ini hasilnya ke sini ya, 0,375. Demikian cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua macam ya. Dengan cara seperti ini kita rubah ke penyebutnya ke kelipatan 10. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan dirubah ke pecahan penyebut 10 apa 100, maka kita kerjakan dengan cara porokabit seperti ini. Nah, untuk pertama kali ini 3/8 tidak bisa kan, maka kita tambahkan dengan angka 0, dan langsung juga di kolom hasilnya kita tambahkan dengan 0, oke. Demikian, mudah-mudahan makin jelas. Dan untuk melihat bagaimana apakah materi yang kita sampaikan sudah bisa dipahami dengan jelas, adik-adik, di sini kita berikan soal latihan. Untuk yang pertama, ubahlah pecahan-pecahan di bawah ini menjadi pecahan desimal. Untuk yang A ada 2/5, untuk yang B 1/6, untuk yang C ada 7/4. Selanjutnya untuk yang nomor 2 adalah ubahlah pecahan desimal di bawah ini menjadi pecahan biasa. Untuk yang A 0,75, yang B 1,5, dan yang C 1,125. Nah, silahkan jawaban langsung ditulis di kolom komentar ya adik-adik. Nah, demikian video dari kami tentang pecahan desimal. Semoga bermanfaat untuk belajar kita bersama, dan terima kasih telah subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.